Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini akan dijelaskan mengenai yang pertama, tips memasang Mendeley, yang kedua, optimalisasi Mendeley dan Scopus, yang ketiga, citasi dengan Mendeley, dan yang terakhir, teknik parafrasa dalam Mendeley. Yang dijelaskan oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Singapura Karawang angkatan 2018. Selamat menonton. Yang pertama yaitu cara install dan registrasi Mendeley. Nah, perlu diketahui bahwa Mendeley itu ada dua jenis. Yang pertama Mendeley hitam, yang kedua Mendeley merah. Mendeley hitam itu Mendeley versi web. Kita bisa langsung searching aja. Nah, kita ketik Mendeley, lalu kita masuk ke website Mendeley. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Ada feed, library, dan lain-lain. Di sini juga ada search buat kalian yang mau searching artikel, jurnal, itu bisa. Di sini juga kita bisa atur artikel, people, group. Nah, ini adalah tampilan Mendeley versi web. Yang kedua yaitu Mendeley merah. Nah, Mendeley merah itu Mendeley versi desktop, dimana kita harus download dulu baru bisa install. Gimana sih cara downloadnya? Nah, bisa kita masuk ke website mendeley.com, download desktop new. Nanti tampilannya seperti ini, kalian tinggal klik yang warna merah ini. Setelah download berhasil, kalian bisa langsung install. Nah, saya sudah download, tapi masih versi yang lama. Nah, ini kita buka aja. Nah, di sini muncul tampilan do you want to all this app dan lain-lain. Lalu kita klik yes. Kita tunggu lagi. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik next. Kita klik ini terus. Nah, di destination folder kita bisa atur mau save di mana. Nah, saya di sini mau ubah ke sini. Oke. Itu kita klik next. Itu install. Nah, di sini kita tunggu aja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti install kalian berhasil. Dan di sini muncul Mendeley desktop. Kita klik finish, dan ini dicentang biar langsung kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita tunggu aja sampai muncul aplikasi Mendeley desktop. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah login. Tapi untuk kalian yang belum punya akunnya, nanti akan muncul
registrasi untuk registrasi. Nah, kalian klik dulu registrasi. Mau registrasi via web atau aplikasi bisa. Nah, ini untuk registrasi di Mendeley Desktop. Klik registrasi, lalu muncul tampilan seperti ini. Kalian ketik email kalian, username, family name, password. Habis itu verifikasi lewat email, nanti ada inboxnya. Nah, di email itu bakalan ada link untuk konfirmasi akun Mendeley kalian. Nanti muncul tampilan seperti ini, lalu klik continue to Mendeley. Nah, setelah itu kalian isi bagian ini dan ini, lalu klik continue to Mendeley. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti kalian sudah punya akun Mendeley. Nah, ini tampilan pertama kali kalian login di aplikasi Mendeley Desktop. Di sini terlihat import document or library sama install now. Berhubung saya sudah login, jadi di sini di tampilan Mendeley Desktop itu ada folder, relations, help. Di sini ada all dokumen, ada recently, favorite, my publication. Kalian bisa nambahin file di sini. Lalu di tools sini ada tampilan install web importer, install Microsoft Word plugin. Ini dua-duanya harus kalian install. Pertama, kita install web importer dulu. Kita klik. Tampilannya seperti ini, Mendeley Web Importer, Get Web Importer for Chrome. Nah, saya pakai Chrome, jadi saya klik ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu kita install extension. Atau di sini kan di bawahnya tuh ke Opera Mini ya. Bisa langsung kalian searching di sini. Google Chrome. Nah, di sini ada extension. Kita klik. Nah, karena tadi munculnya masuk ke Opera Mini, ada cara lain, yaitu kita langsung buka aja Google Chrome. Kita klik extension. Di sini muncul manage extension. Nah, lalu
lalu kita pilih Open Chrome Web Store. Kita search Mendeley. Nah, terlihat kan Mendeley Web Importer. Kita klik. Nah, add to Chrome lebih mudah. Langsung kita cek di Chrome langsung. Add extension. Nah, setelah sudah, nanti akan muncul lambang Mendeley di pojok kanan Chrome kalian. Mendeley Web Importer has been added to Chrome. Nah, di sini kan bilang kalian bisa pin untuk memunculkan icon Mendeley merah di Chrome kalian. Nah, web importer ini untuk membantu kita dalam memasukkan hasil pencarian di web tadi di Mendeley Web, sehingga nanti yang kita tambahkan di Mendeley Web ini akan muncul di library Mendeley merah. Nah, kita klik lagi Tools. Install web importer sudah, tinggal install Microsoft Word plugin. Kita klik. Nah, oke, berarti install, berarti sudah ya. Oke, coba kita buka Microsoft Word. Nah, ini Word, ini sudah terbuka. Lalu kita review. Reference. Kita pilih reference di Word. Lalu di sini sudah ada Open Mendeley, Insert Bibliografi. Nah, gunanya kita install Microsoft Word plugin itu untuk citasi jurnal yang nantinya kita akan pakai. Oke, jadi itu aja cara install dan registrasi aplikasi Mendeley web dan desktop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana optimalisasi Mendeley dan Scopus. Kita buka Mendeley Desktop yang sudah kita download sebelumnya, lalu klik bagian Tools, Install Web Importer. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik bagian Get Web Importer for Chrome. Klik tambahkan ke Chrome, lalu Add Extension. Kita tunggu terdownload. Di sini ada tampilan proses mendownloadnya. Jika sudah selesai, maka kita cek bagian ini. Nah, di sini sudah ada Mendeley Web Importernya. Kita pin
lalu klik Manage Extension. Namun jika di sini belum ada Scopus, itu artinya belum terhubung dengan Scopus. Nah, jika belum, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik bagian Scopus, ulangi langkah yang sama, tambahkan ke Chrome, add extension, tunggu selesai terdownload, maka klik bagian sini dan selesai. Lalu kita manage extension. Jika sudah, maka kita buka halaman baru, kita klik Scopus. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah terhubung dengan Scopus, maka tampilannya langsung ke beranda halaman akun saya. Namun jika masih harus login, maka kita bisa menggunakan email dan kata sandi akun Mendeley kita. Kemudian kita akan mencari jurnalnya, klik search. Nah, di sini kita bisa enter subject area. Kita bisa mencari jurnal apapun yang kita inginkan. Misalkan di sini ada Agricultural and Biological Science. Saya akan mencoba cari jurnal tentang chemical engineering. Nah, di sini tentang bioengineering. Kemudian pilih. Di sini diberitahukan bahwa ada 193 jurnal yang result. Namun kita juga harus memperhatikan di bagian sini. Kita klik display only open access agar jurnal yang kita cari itu adalah jurnal yang open access. Nah, kita juga bisa memilih antara first, second, third, fourth, quartile. Contohnya kita pilih yang first. Lalu ada search type-nya, di mana di sini ada kita pilih jurnal, lalu klik pilih. Di sini ada 7 jurnal yang result. Kita pilih salah satu, misalkan yang Microbial Cell Factors. Kita klik. Nah, jika sudah terbuka halamannya, kita klik jurnal homepage. Nah, sudah terbuka, maka kita cari artikelnya. Di sini ada beberapa artikel yang terkait. Kita pilih salah satu, misalkan yang Formulation of Traditional Chinese. Kita klik. Nah, begini tampilannya, ada abstract, introduction. Kita cek di bagian sini, lalu kita cek di Mendeley Web Reporter, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita checklist yang I consent. Nah, ternyata sudah terhubung dengan Mendeley. Namun ini baru Mendeley yang warna hitam. Kita bisa select my library. Bisa memilih folder di mana kita akan meletakkan jurnalnya. Misalkan saya pilih di workshop Mendeley di bagian Scopus. Lalu add. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, kita coba cek di view library. Nah, ternyata sudah ada di Mendeley kita, sudah terhubung. Yang tadi kita cek
Namun ini baru di Mendeley yang berwarna. Caranya untuk di Mendeley berwarna merah, kita buka desktopnya lagi. Kita ke bagian Scopus. Kita klik bagian Scopus. Nah, ini tuh sedang terdownload. Jika belum otomatis, maka kita bisa mengklik link yang ini. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, kita klik yang sini. Di sini ada layar pemberitahuan download. Ternyata sudah ada di yang workshop Mendeley. Itu artinya jurnal kita itu sudah, maksud saya Mendeley kita itu sudah terhubung dengan Scopus. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dia jurnalnya. Selanjutnya yaitu cara citasi menggunakan Mendeley. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang bisa digunakan, dan kita mau ambil contoh jurnal dengan judul Quantitative Explanation of Basic Compound Retention. Di sebelah kanan merupakan bagian metadata, dan ini merupakan contoh metadata yang cukup lengkap karena ada keterangan penulis, tahun, volume, isu, halaman, dan di bagian bawahnya juga ada keterangan doi. Untuk citasi, kita buka PDF dari jurnalnya dulu. Sebelumnya kita harus cek apakah keterangan di metadata ini sudah sesuai dengan isi jurnal. Di bagian judul, yaitu Quantitative Explanation of Basic Compound Retention Mechanism in Reverse Phase Mode Liquid Chromatography. Dan judul ini sudah sesuai dengan yang ada di isi jurnal. Kemudian penulisnya juga sudah sesuai. Untuk citasi, kita bisa ambil contoh kalimat ini, di copy terlebih dahulu, kemudian paste di Microsoft Word. Ini hanya contoh ya. Untuk citasi, usahakan kalimatnya tidak boleh sama dengan kalimat aslinya, tetapi tidak boleh merubah inti dari kalimat tersebut. Selanjutnya kita bisa klik reference. Untuk citasi, kita bisa pilih stylenya, dan stylenya ada di bagian sini. Di sini ada banyak style yang bisa digunakan, dan kita ambil contoh style American Psychological Association. Kemudian kita bisa klik insert citation, kemudian go to Mendeley, lalu klik jurnal yang digunakan citasi tadi, kemudian klik cite, dan muncul seperti ini. Untuk daftar pustaka, kita bisa klik insert bibliografi, dan sudah muncul seperti ini. Ini merupakan cara citasi menggunakan Mendeley. Baik, untuk selanjutnya ada langkah umum parafrase. Ada 4 langkah yang harus dicermati terlebih dahulu. Pertama, baca kutipan aslinya dan pahami dengan sungguh-sungguh untuk menangkap maknanya. Kedua, telusuri setiap kata kuncinya. Ketiga, yang dipentingkan adalah makna atau pesan, bukan bentuk bahasa. Keempat, mulai berparafrase dengan kata-kata dan gaya penulisan sendiri tanpa kehilangan makna dari teks aslinya. Biasanya, untuk parafrase artikel berbahasa Inggris, di sini ada artikel Color Strength Modeling of Visco atau Lycra Blended
fabric using a physiologic approach dari Ismail Hossain. Nah, di sini itu ada artikel aslinya, artikel dari Ismail Hossain. Ada color strength modeling for visco lycra blended fabric is an interesting area of research in the modern textile dyeing industry due to the increasing demand for high quality and fashionable product. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu terjemahkan dulu. Di sini ada terjemahan pertama. Nah, pemodelan kekuatan warna untuk kain campuran visco atau lycra adalah bidang penelitian yang menarik dalam industri pewarnaan tekstil modern karena meningkatnya permintaan akan produk berkualitas tinggi dan modis. Nah, kita mulai di sini untuk berparafrase. Ada parafrase pertama. Pemodelan kekuatan. Kenapa di sini dicoret? Kita untuk mengganti beberapa kata atau penghilangan kata gitu. Di sini ada pemodelan. Di sini itu yang biru itu kata baru gitu, ada ketangguhan atau kekukuhan. Warna untuk kain visco atau lycra adalah sama dicoret, dipahami sebagai merupakan berarti proses. Bidang penelitian yang menarik, mengindahkan dalam industri pewarnaan tekstil modern karena mengangkat atau memegahkan atau menaikkan, mempertinggi permintaan akan produk kualitas bermutu tinggi dan modis. Di sini akan ada perbaikan parafrase pertama. Nah, dalam perbaikan parafrase pertama ini, dari kata-kata yang tadi sudah kita birukan atau yang udah dimerahkan itu, yang dimerahkan itu kita coret, nggak perlu dipakai lagi. Berarti kata-kata yang dibirukan kita ambil beberapa kata, satu kata yang dekat dengan asli artikel itunya, kita ubah. Pemodelan ketangguhan warna untuk kain visco atau lycra merupakan bidang penelitian yang mengindahkan dalam industri pewarnaan tekstil modern karena mengangkat permintaan akan produk bermutu tinggi dan modis. Nah, dari hasil ini, perbaikan parafrase ini kita ubah lagi ke dalam bahasa Inggris untuk melihat masih samakah dengan artikel aslinya yang berbahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada beberapa perbedaan. Untuk hasil terjemahan dari perbaikan parafrase pertama. Color tautness modeling for visco lycra fabric is a major area of research in the modern textile dyeing industry, as it raises the demand for high quality and fashionable product. Bandingkan dengan artikel aslinya, yaitu yang pertama itu ada tautness, strength, terus is a measure of research. Di sini blended fabrics is an interesting area. Terus selanjutnya ada as it rises. Di sini ada due to the increasing. Berarti sudah beda. Kita ibaratnya mensintasi berparafrase itu ya begini, pengubahan beberapa kata, tapi jangan lupakan SPO-nya, subjek, predikat, objeknya. Jadi hasilnya ya ini. Jadi hasil parafrase yang bisa digunakan, pemodelan ketangguhan warna untuk kain viskos atau lycra merupakan bidang penelitian yang mengindahkan dalam industri pewarnaan tekstil modern karena mengangkat permintaan akan produk bermutu tinggi dan modis. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.